Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Beduk Bedah Produk Arteknoja DIY dengan Citra Mulyo di sini. Episode beduk ini akan tayang selama bulan puasa 1443 Hijriah. Sebelumnya aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Semoga puasanya kuat sampai buka nanti. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Artekno DIY supaya tidak ketinggalan episode beduk berikutnya. Episode beduk kali ini, episode kedua, akan membedah produk slider kamera versi 7. Slider kamera versi 7 ini dia dengan panjang 20 cm. Episode pertama versi 6 dan episode kedua ini versi 7. Untuk fungsinya udah jelas teman-teman. Slider kamera itu berfungsi untuk membantu menstabilkan moving pergerakan kamera dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan atau depan ke belakang atau ke belakang depan. Ini adalah slider kamera versi 7 black, warna hitam. Sebenarnya ada yang warna silver, lebih ekonomis daripada warna black. Perbedaannya hanya warnanya saja, untuk fungsinya bahannya sama. Untuk bahannya aku pakai aluminium profile, jadi tampilannya lebih ramping dan lebih ringan. Ini benar-benar buatan pabrikan dan aku beli di Jawa Barat. Di Jawa Tengah saya belum ada. Berikutnya untuk kelengkapan apa saja yang didapat ketika kalian membeli produk slider kamera versi 7. Kelengkapannya yang pertama, kalian unit slider kamera. Unit slider kamera seperti ini. Ini dengan panjang 20 cm atau mini slider kamera. Yang lebih panjang lagi ada 30 cm, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, sampai paling panjang ada yang sampai 3 meter atau 300 cm. Ini unit slider kamera. Lalu ada softbacknya. Softback. Berikutnya ada kaki slider, pengunci dudukan kamera, dan dapat tambahan mur adaptor 1/4 ke 3/8 ketika kalian ingin memasang ball head atau fluid head ke dudukan kamera. Untuk kaki slidernya seperti ini, ada bautnya juga, ada baut buat masang ke slider kameranya. Untuk penguncinya seperti ini, tinggal pasang saja. Ini ketika aku kirim penguncinya aku lepas. Kalau sudah sampai, rekomendasi dipasang saja penguncinya supaya slider kamera bisa lock atau dikunci supaya nggak geser kanan kiri, lebih aman ketika kalian memasang kamera atau waktu memasang tripod dan ingin memindah-mindah ke tempat. Untuk kaki slidernya ini ada sepasang kanan dan kiri. Itu lubangnya ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Aku buat seperti ini menyesuaikan mounting tripod di kanan kiri slider kamera. Itu ada yang ukuran 1/4 dan 3/8. 1/4 itu yang kecil buat tripod standar, atau yang 3/8 itu lebih besar buat tripod-tripod yang besar. Aku buat berbeda supaya ketika kalian ingin memasang slider kamera posisi vertikal bisa support semua kamera baik ukuran 1/4 dan 3/8. Tinggal kalian pasang saja, menyesuaikan yang baut yang besar dan kecil. Ini aku rekomendasikan kalian dipasang ke slider ketika waktu menggunakan slider di meja atau di permukaan tanah, supaya ketika kalian posisinya di bawah ada baut pengaturnya, bisa diatur kira-kira slidernya bisa lurus tidak miring. Ini rekomendasi kaki slidernya ketika kalian mau dipasang di bawah atau di meja. Tampilannya seperti ini, sudah terpasang semua. Pengunci ini tidak geser-geser, kaki slidernya. Berikutnya untuk fitur apa aja yang ada.
Ini kaki slidernya kita lepas dulu saja, karena aku praktekkan untuk memasang tripod. Untuk berikutnya kaki slider lepas dulu. Nah, fiturnya di sini untuk kaki slidernya ada lubang kanan kirinya juga, yang di tengah tadi buat masang ke slider, yang lubang kanan kirinya untuk masang bautnya tadi untuk pengunci supaya tidak hilang atau kesingsal. Makanya lebih baik ketika kalian lepas kaki slider, pasang kembali bautnya seperti ini. Nah, seperti ini. Satunya lagi sama. Ini aku buat memang digunakan buat masang baut penguncinya supaya nggak hilang. Nah, kaki slidernya sudah aman. Ini kalian pakai ketika mau dipakai di atas meja atau di bawah. Ketika kalian pakai tripod bisa dilepas, nggak masalah. Untuk fiturnya ini di sini ada mounting tripod kanan kiri dan di tengah. Itu jelas ukurannya sama, ada ukuran 1/4 dan 3/8. Jadi semua tripod itu support bisa dipasang di slider ini. Nah, di sini juga ada, lihat kanan kiri juga. Di ujung sini di samping itu buat posisi vertikal. Dan ada mur adaptor. Mur adaptor ini nanti ketika kalian pasang ke baut dudukan kamera ketika kalian ingin memakai bull head atau full head. Kita coba kita pasang ke kamera, ke tripod. Di sini ada light stand juga. Kalian bisa pasang di light stand, tinggal cari lubang yang pas ukurannya mana, tinggal diputar saja seperti ini. Nah, ini. Tapi aku kurang rekomendasikan untuk pakai leg stand, karena leg stand lihat goyang-goyang seperti ini bisa, tapi ya tadi lihat kurang rekomendasi. Kita lepas. Yang paling rekomendasi adalah tripod ukuran yang besar supaya lebih kokoh, makanya satu tripod. Di sini aku pakai tripod Victory, bull headnya bisa dilepas. Ketika bull headnya dilepas, bautnya lebih besar dari baut tripod biasanya, tapi tidak masalah karena mounting tripod di slider ini juga ada yang ukuran besar. Jadi kalian pasangkan saja yang paskan ke lubang yang lebih besar. Kita putar. Nah, seperti ini. Udah selesai. Nah, berikutnya tadi bull headnya dilepas, kita pasang ke slider kameranya. Kita pakai mur adaptor yang tadi yang sudah disediakan. Mur adaptor ini hanya di slider versi 7 aja yang disediakan. Kalau kalian membeli produk slider kamera versi 6 belum disediakan, jadi dijual terpisah. Kita pasang ke sini. Fungsi bull head udah jelas, supaya membantu mengatur angle kamera supaya lebih leluasa. Dan ketika kalian menggunakan slider kamera di atas tripod, posisi miring juga perlu bull head supaya kameranya bisa lurus menghadap ke depan. Ini tinggal dipasang aja dan selesai. Ini masang bull head ke dudukan kamera, memerlukan mur adaptor. Untuk kamera apa yang support, jelas pakai HP juga bisa, tapi HP kalian yang penting adalah pakai holder HP. Jadi holder HP-nya kita pasang dulu, baru HP-nya dijepit. Tapi aku akan coba pakai kamera DSLR. Nah, kalau pakai DSLR kan tinggal lepas saja, biasa quick release plate-nya kita pasangkan ke sini. Tinggal pasangkan ke bawah kamera. Sudah kencang, kita pasangkan lagi sini. Kencangkan quick release plate. Udah, kita posisikan kamera supaya menghadap ke depan. Kita nyalakan kameranya, posisikan video. Nah, kita cari sudut pandang yang tepat sebelum kalian rekam video.
pencet tombol record, kita pas posisikan ke depan. Oke, dan seperti ini. Kalau udah oke, fokuskan dulu lensanya karena ini pakai lensa manual. Nah, kita coba dulu. Oh, jangan lupa kalian kendorkan pengunci kedudukan kami supaya bisa geser. Nah, sebelum direkam coba lihat, kita tes geser-geser dulu. Nah, oke, udah oke. Kita coba record. Kita geser perlahan. Kita geser lagi perlahan. Oke, itu hasil video mini slider kanan kiri. Kita coba hadap ke depan, kita geserkan tripod ke sini, posisi yang depan, lalu ballheadnya kita putar. Nah, putar miring, kita posisikan yang setting lurus. Kalau udah, kita kencangkan. Kita coba sebelum kita record, kita fokuskan dulu. Oke, kalau udah oke, kita rekam. Kita maju, mundur, maju. Kita coba tes ini, mundur, stop. Nah, itu adalah hasil video ke depan dan belakang. Lumayan untuk mini slider kamera, bisa 2-5 detik bergantung kalian seberapa cepat geser, seberapa lambat kalian gesernya. Itu untuk posisi kanan kiri, depan belakang. Kita coba posisi vertikal. Posisi vertikal, slidernya kita lepas dulu, namanya kita lepas kameranya dulu. Oke, lepas, kita lepaskan slider. Lepaskan slider dari tripod. Nah, jangan lupa supaya nggak geser-geser, kita kunci slidernya. Karena ini bautnya besar, kita posisikan yang pas, mulnya yang besar. Aku rekomendasi juga ketika kalian vertikal lebih bagus, lebih kokohnya pakai yang tripod bautnya besar. Kalau yang kecil bisa, cuma sepertinya akan goyang-goyang, lebih kokoh yang baut yang besar. Oke, kita masukkan sini, kita putar. Nah, kita putar sampai kencang, set. Nah, udah oke, kita posisikan. Masukkan kamera ke bullhead. Sampai kencang. Oke, kalau sudah, kita atur ballheadnya supaya kameranya menghadap ke depan. Nah, seperti ini. Ini udah ke depan. Cuma masalahnya karena kamera saya layar screennya tidak bisa diputar, jadi untuk viewnya kehalang slider. Jadi solusinya aku geser ballheadnya menghadap ke samping, tripodnya kita geser. Nah, seperti ini. Kita posisikan. Nah, posisikan yang enak buat geser. Ini juga nabrak. Nah, oke, seperti ini bisa kita kencangkan semuanya. Quicklisnya ini juga kencangkan. Oke, kita kendorkan, kita coba hasilnya. Kita paskan sudut angle-nya untuk menghadap ke depan. Oke, coba lagi. Nah, oke,
Kita coba rekam, udah fix hasilnya tadi. Kita angkat atas ke bawah, atas, coba bawah. Oke, nah itu hasil untuk vertikal atas ke bawah. Oke, kita lepas. Untuk vertikal memang lumayan susah posisi vertikal karena ngangkat bebannya, kameranya angkat, apalagi untuk slider yang ukurannya lebih panjang. Itu untuk cara pakainya. Untuk perbedaan slider kamera V7 sama V6, slider kamera V6 udah saya bedah di episode pertama. Kalau kalian belum lihat, cek preview di belakang. Kita lepas dulu bullheadnya untuk membedakan slider kamera sama slider kamera V6 dengan V7. Ini adalah slider V6 yang sudah saya bedah di episode pertama, dan ini adalah slider versi 7 seperti ini. Yang ini jelas lebih berat, ini lebih ringan, ini lebih lebar, ini lebih ramping. Dari samping seperti ini. Untuk panjang relnya sama ya, 20 cm. Mountingnya juga sama, ada single tripod. Ini juga sama, kanan kiri juga buat posisi vertikal. Cuma yang ini lebih ringan, lebih fleksibel, kaki slidernya bisa dilepas. Kalau ini emang udah fix pasang semua. Kelebihan utamanya yaitu support motorized light slider. Jadi ketika kalian ingin mengupgrade slider cam supaya bisa motorized, harus pilih V7. Sebenarnya V6 bisa, cuma repot masangnya, repot sekali. Makanya saya sementara supportnya untuk versi 7. Jadi mudah, hanya 5 langkah saja supaya motor bisa kepasang di slider cam. Kelebihan yang lainnya, bearingnya anti karat. Jadi bearingnya di slider kamera ini sudah dilapisi karet, jadi aman, tidak bakalan karat. Kalau yang ini tanpa lapisan karet, jadi lama-kelamaan kalau olinya itu kering akan karatan. Itu kelebihannya. Cuma ya memang harga bearingnya ini jelas lebih mahal dari bearing yang ini, makanya untuk harganya lebih mahal yang versi 7 karena memang banyak kelebihannya. Untuk suara gesernya, suaranya lebih halus yang versi 7 karena emang dilapisi karet, jadi ya halus suaranya, enak. Kalau yang ini suaranya ada srek, tapi untuk fungsinya ingat teman-teman, sama, hasilnya sama-sama halus, hanya berbeda fungsinya tadi. Kalau fungsi utama sama gesernya untuk halus. Berikutnya, karena ada kelebihan juga ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya slider kamera ini cuma satu, lebih hati-hati kalian membawanya karena relnya ini kalau jatuh ke bawah, kebentur apa-apa, terutama di bagian gesernya ini, nanti hasilnya slidernya ketika geser seperti ada polisi tidur. Kalau yang ini jatuh aman karena bahannya emang keras semua. Kalau yang ini memang rada ringkih bahannya. Jadi ketika kalian jatuh kena relnya ini cecel, nanti hasil slidernya ya grenjel. Apalagi bearingnya juga karena ini karet, kegores sedikit pun jadi kena. Makanya slider kamera V7 kekurangannya tadi harus membawanya lebih hati-hati. Tapi nggak masalah, misal kalian kok ternyata kena sampai lecet, ketika geser kalian kok kerasa ganjel, kalian upgrade aja ke motorized slider.
Jadi tinggal dipasang motor, pasang blade, nanti meskipun ganjel di sini nanti hasilnya juga karena yang gerakan motor hasilnya sama, akan halus karena yang gerakan motor bukan tangan. Nah, seperti itu slider kamera versi 7 ini yang black. Sebenarnya ada lagi yang silver, harganya lebih ekonomis yang silver. Untuk fungsinya sama, hanya warnanya saja. Untuk relnya ini aku pakai aluminium profil. Kalau yang ini relnya pakai stainless, jadi lebih berat yang ini. Rekomendasi pakai bullhead. Selain bullhead juga kalian bisa pakai fluid head. Fluid head ini supaya ketika kalian geser juga bisa di panning sama tilting juga. Cuma ini fluid head ini lebih mahal daripada bullhead. Belum punya semua, kalian juga pakai bisa tripod flex Z, ini juga bisa dipakai. Intinya aku rekomendasikan kalian pakai ini juga bisa flex Z, bullhead, fluid supaya ketika kalian mengatur angle kamera lebih leluasa. Tapi untuk coba-coba slider kamera juga work it, nggak masalah. Baik, itu saja yang bisa aku bedah produk episode ini. Tulis komentar bila ada pertanyaan atau lainnya. Bisa juga langsung di WA 0831 2360 2425. Bila teman-teman ada yang minat dengan produk Arduino DIY, bisa cek link deskripsi di bawah ini. Selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah bagi yang menjalankan. Dan jangan lupa subscribe channel Arduino DIY. Terima kasih yang sudah menonton episode beduk kedua kali ini. Sampai jumpa lagi di episode beduk ketiga selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.